Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspirasi dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Atas kesempatannya hadir bersama kita Bapak Arif Rahman Hakim, SIP, SAB, MSI. Beliau merupakan Direktur Politeknik Maritim Eka Utama. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai pendirian Politeknik Maritim Eka Utama ini, yang pastinya sudah ditunggu-tunggu nih oleh masyarakat Subang. Kita tanyakan langsung ya kepada Pak Arif, selaku Direktur, kapan nih Pak kampus baru di Subang ini bisa dimanfaatkan oleh calon mahasiswa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, izin perkenalkan nama saya Arif Rahman Hakim. Kebetulan saya memang saat ini menjabat sebagai Direktur di Politeknik Maritim Eka Utama Subang. Politeknik ini kami rencanakan hampir setahun yang lalu untuk berdiri, dan alhamdulillah proses visitasi kami sudah dilaksanakan oleh Dirjen Dikti. Bahkan penilaian dari BAN PT juga sudah keluar dengan status akreditasi baik. Alhamdulillah kami insya Allah kalau tidak ada kendala, tidak ada halangan, maka di bulan Oktober tahun 2022 ini kami sudah mulai bisa beroperasional melaksanakan kegiatan pendidikan khusus untuk para taruna dan taruni yang memang berkeinginan untuk melanjutkan studi di Politeknik Maritim Eka Utama Subang. Demikian. Baik Pak, nah berarti dalam waktu dekat ini ya Pak memang sudah bisa taruni dan taruna itu mengenyam pendidikan di Politeknik Eka Maritim ini. Nah Pak, tujuan utama didirikan Politeknik Maritim Eka Utama ini apa Pak? Yang pertama, tentu yang menjadi pertanyaan publik adalah antara lain mengapa kemudian di Kota Subang itu berdiri Politeknik Maritim Eka Utama, karena memang ada beberapa alasan yang mendasarinya. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui dari berbagai informasi di media, di Kota Subang atau di Kabupaten Subang sekarang berdiri salah satu pelabuhan internasional terbesar di Asia, yaitu Pelabuhan Internasional Patimban, yang beberapa bulan yang lalu juga sudah mulai melakukan operasional kegiatan di pelabuhan. Antara lain adalah misalnya pengiriman beberapa ratus unit kendaraan yang pada saat itu launchingnya dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo. Itu alasan yang paling utama bahwa kehadiran Pelabuhan Internasional Patimban itu menjadi salah satu pendorong bagi kami untuk mendirikan Politeknik Maritim di Kota Subang. Harapannya tidak lain adalah agar khususnya masyarakat Subang, anak-anak muda Subang yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi bisa kemudian mengambil kesempatan dan peluang kerja yang terbuka sangat lebar nanti di Pelabuhan Internasional Patimban. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kondisi yang kami amati bahwa di Jawa Barat khususnya, politeknik ataupun perguruan tinggi yang bergerak di dalam bidang kemaritiman itu masih sangat kurang. Sebagaimana yang Anda bisa cek, di Jawa Barat itu hanya ada 2 akademi yang memiliki pendidikan dalam bidang kemaritiman, yaitu dua-duanya di Cirebon. Dan kami adalah satu-satunya dan bahkan mungkin boleh kami mengklaim sebagai politeknik pertama dan satu-satunya di bidang kemaritiman di Jawa Barat. Jadi harapan besar kami bahwa melalui Politeknik Maritim ini semangat kemaritiman dan juga keinginan untuk mempelajari tentang ilmu kemaritiman itu semakin berkembang di Jawa Barat. Demikian. Baik Pak, nah ada berapa prodi nih Pak yang ditawarkan yang bisa dipilih oleh calon mahasiswa nantinya Pak? Baik, di kami pada saat ini ada 3 prodi. Yang pertama adalah D4 Transportasi Laut, kemudian D3 Manajemen Pelabuhan, dan D3 Manajemen Logistik.
Tiga program studi ini memang secara khusus kami rancang atau kami dirikan dengan latar belakang sebagaimana yang tadi disampaikan, untuk tujuan kita bagaimana menyiapkan sumber daya manusia di dalam menyambut kehadiran operasional Pelabuhan Patimban Internasional. Demikian. Baik Pak, nah berarti tapi ini terbuka untuk umum kan ya Pak, tidak hanya masyarakat Subang saja gitu ya Pak? Ya, tentu saja ini terbuka untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, bahkan harapan kami seluruh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia juga bisa mendaftarkan diri di Politeknik Maritim Eka Utama ini. Dan ada satu hal yang kemudian juga menjadi keunggulan kami. Yang pertama, karena kami ini adalah perguruan tinggi politeknik, tentu saja relasi kami dan hubungan kami dengan dunia industri sampai saat ini sudah terjalin dengan baik. Salah satunya di dalam penyusunan kurikulum, hampir 70% kurikulum kami itu disusun oleh para praktisi di bidang transportasi laut, manajemen pelabuhan, dan juga logistik. Harapannya tidak lain agar kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan di Politeknik Maritim Eka Utama ini mampu sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja, sehingga mahasiswa kami memiliki kompetensi yang nanti sifatnya bisa plug and play dengan kebutuhan di dunia kerja gitu. Wah, bagus banget nih Pak nih, sudah menggandeng praktisi sejak awal didirikan gitu ya Pak ya. Iya. Ya, baik Pak. Demikian, betul. Nah, kesiapannya Pak sampai saat ini itu sudah sejauh apa Pak dan bagaimana Pak? Ya, alhamdulillahnya kalau kami tenaga pengajar sudah full semua. Kami masing-masing di prodi kami sudah memiliki 5 orang dosen. Jadi kami total adalah berpendidikan dari dalam maupun luar negeri yang memiliki pengalaman di bidang transportasi laut, pelabuhan maupun di bidang logistik. Mereka rata-rata juga memiliki background di dunia industri, sehingga harapannya bahwa ke depan kami bisa tadi menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten di dalam bidangnya masing-masing. Terkait dengan sarana dan prasarana yang kami miliki, alhamdulillah kemarin karena sudah divisitasi, kami juga sudah dinilai baik, di mana kami sudah memiliki gedung kuliah. Kemudian kami sudah memiliki laboratorium di bidang transportasi maupun di bidang logistik, dan juga perpustakaan, serta ruang administrasi dan juga ruang dosen di Politeknik Maritim ini. Tanah kami juga ini adalah milik yayasan, jadi kami tidak menyewa ataupun tidak menumpang di tanah orang, tetapi ini kami kebetulan memiliki tanah sendiri yang luasnya ada sekitar 2 hektar, yang sementara ini kami hanya gunakan untuk 5.000 meter persegi terlebih dahulu. Kemudian kaitannya dengan pendidikan yang sifatnya ketarunaan, kami juga menyiapkan asrama bagi rekan-rekan taruna maupun taruni yang bukan berasal dari kota Subang ataupun kota yang berdekatan dengan Subang, misalnya dari luar Jawa Barat ataupun dari luar Pulau Jawa. Kami sudah menyediakan asrama, yang mana asrama ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan daripada para calon taruna dan taruni. Demikian Ibu. Baik Pak, nah kalau untuk target nih Pak, Ya. baru pertama dibuka ini target mahasiswa yang dicapai itu kira-kira berapa Pak? Kami tentu saja ketika kita berbicara tentang target jumlah mahasiswa, kami harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kami di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti ke depannya. Tentu dengan kondisi ini kami untuk sementara ini hanya menargetkan mahasiswa kami dari jumlah 300 taruna dan taruni sampai dengan maksimal di angka 500 taruna dan taruni. Demikian Bu, itu yang bisa kami sampaikan. Cukup banyak juga ya Pak, semoga bisa tercapai Pak targetnya itu, biar semakin maju kemaritiman di Subang juga Pak. Ya betul, terima kasih. Kami juga ingin menyampaikan sebenarnya ini salah satu keunggulan yang kami bangun di dalam pendidikan di Politeknik Maritim Eka Utama. Kita itu memiliki program yang disebut dengan enrichment program,
yang kalau mungkin kita kenal dengan 3+1, ini khusus untuk D4. Jadi kami perkuliahan itu hanya 3 tahun, 1 tahunnya mereka magang di dunia industri. Jadi kalau biasanya perguruan tinggi itu hanya magang beberapa bulan, maka mahasiswa kami ini memang dirancang untuk bisa magang dalam waktu 1 tahun. Dan selama 1 tahun magang itu, kegiatan yang mereka lakukan tentu saja sudah diakui sebagai bagian dari SKS yang ditempuh oleh mereka. Baik Pak. Nah Pak, terakhir nih Pak, visi misi dari Politeknik Maritim Eka Utama sendiri maupun Bapak sebagai direktur itu apa Pak? Yang pertama, kalau secara visi dan misi, tentu saja visi kami juga menyadari betul bahwa kami perguruan tinggi yang baru berdiri, yang perlu mengejar beberapa kekurangan yang ada, sehingga visi kami hanya pada tahun 2030 kami bisa menjadi salah satu politeknik maritim yang unggul, yang mampu memberikan lulusan yang memiliki kompetensi dan disiplin di dalam bidang ilmu kemaritiman. Kalau saya secara pribadi tentu saja sebagaimana amanah dari yayasan, kita memiliki tugas untuk terus mengembangkan program studi yang ada di kami, perguruan tinggi di kami, sehingga akreditasinya terus membaik, dan juga kami bisa memberikan pelayanan terhadap pendidikan untuk taruna dan taruni yang terbaik pula. Sehingga untuk mencapai misi itu, kami juga memberikan beberapa potongan berupa jalur beasiswa. Misalnya kami memberikan beasiswa untuk jalur prestasi, kemudian jalur prestasi akademik maupun non-akademik, kemudian juga kami memberikan beasiswa kepada putra dan putri yang orang tuanya berprofesi sebagai TNI, Polri, maupun guru. Kami kelompokkan itu sebagai beasiswa bakti negeri. Jadi kami membuka berbagai macam jenis beasiswa yang harapannya ini bisa memudahkan para calon mahasiswa ataupun orang tuanya untuk mengirim anak-anak mereka di Politeknik Maritim Eka Utama. Demikian, Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Bincang-bincangnya seru banget nih Pak. Mudah-mudahan akan semakin luas lagi Pak publikasinya, dan calon mahasiswa ini berminat nih untuk kuliah di Politeknik Maritim Eka Utama ini. Iya Pak. Ya, mudah-mudahan kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan dari Cevima yang sangat profesional di dalam bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, dan mudah-mudahan kami juga menjadi mitra yang bisa bekerja sama dengan Cevima.